Mari kita mulai dengan pertanyaan Megawati. Rp10.000. Dapat apa? Pertanyaan ini terdengar seperti candaan di meja makan, tapi ternyata dilontarkan di ruang publik untuk mengomentari program makan bergizi gratis. Prabowo lugas. Iya, tapi apakah bijak tidak juga kita perlu jujur ini? Lebih terasa, seperti sindiran yang merendahkan daripada kritik yang membangun. 1. Mari kita bicara soal angka itu. Di banyak tempat di Indonesia, 10.000. Memang pas-pasan di kota besar, mungkin cuma dapat nasi bungkus dengan tempe, atau malah sekadar gorengan. Tapi di desa angka itu, masih bisa beli nasi sayur dan lauk sederhana. Jadi saat Megawati bilang paling dapat tempe ya sebenarnya sedang berbicara dari sudut pandang kelas tertentu. Sebuah pandangan yang sadar atau tidak mengabaikan realitas sebagian besar rakyat Indonesia. Ironis, bukan pemimpin seharusnya memahami bagaimana hidup dengan serba terbatas, tapi malah melempar pertanyaan retoris yang terkesan menertawakan upaya membantu anak-anak Indonesia. Tempe itu simbol rakyat kecil, murah bergizi, dan sering jadi penyelamat di meja makan orang susah. Jadi, ketika tempe dipakai sebagai ejekan, kita perlu bertanya, apakah ini kritik terhadap angka 10.000 atau penghinaan terselubung terhadap hidup sederhana? Tempe itu ikon ketahanan pangan, Bu. Anda bilang 10.000 cuma dapat tempe, tapi apakah itu masalahnya? Yang jadi pertanyaan besar, apakah Anda pernah mencoba membuat tempe itu lebih terjangkau bagi rakyat? Prabowo mungkin tidak sempurna. Ia punya rekam jejak kontroversial, pendukung dan pembencinya sama banyaknya. Tapi kalau bicara kecerdasan, mari jujur. Seorang jenderal yang pernah hampir menang pemilu 3 kali kini malah jadi presiden. Jelas bukan orang bodoh. Program makan bergizi 10.000 itu apakah sempurna? Tentu tidak. Tapi setidaknya itu langkah konkret lebih baik daripada sekadar komentar sini tanpa solusi. Mungkin 10.000 memang terlihat kecil, tapi daripada mempertanyakan apakah itu cukup. Kenapa tidak bicara soal bagaimana melengkapinya? Misalnya, subsidi bahan pokok kerja sama dengan petani lokal, atau kebijakan lain yang membuat harga makanan lebih terjangkau. Kritikan itu penting, tapi kritik yang membangun lebih dibutuhkan. Megawati sering disebut apa adanya, tapi apa adanya tidak selalu berarti benar. Kritik semacam ini justru memperlihatkan jarak antara pemimpin dan rakyat. Bayangkan seorang anak di desa yang hanya makan nasi dengan garam mendengar bahwa 10.000 dianggap remeh. Bayangkan orang tua yang mengandalkan tempe untuk memberi gizi anak-anaknya. Sindiran ini tidak hanya terasa meremehkan Prabowo, tapi juga rakyat kecil yang hidup dari 1.000, 2.000 setiap harinya. Jawaban ini lebih dari sekadar angka ini tentang seberapa jauh para pemimpin kita benar-benar memahami hidup rakyatnya. Yang jadi masalah bukan apakah 10.000 cukup, tapi bagaimana caranya membuat itu cukup. Kalau Anda seorang pemimpin, pilihannya hanya 2 bantu, membuat program itu berhasil atau diam jika tak punya solusi, tapi merendahkan itu bukan kritik, itu hanya ego yang berkicau. Dan mari kita tarik benang merah dari semua ini. Ego dalam politik, kritik yang sehat adalah fondasi demokrasi, tetapi kritik yang lahir dari ego seringkali hanya menyemai polarisasi. Ketika Megawati memilih untuk menyoroti angka 10.000, dengan cara yang sinis itu bukan hanya soal menyindir Prabowo. Itu soal menciptakan persepsi bahwa program ini lemah, tak realistis, bahkan bodoh. Tetapi di balik sindiran itu, kita harus bertanya, apakah kritik ini benar-benar tentang kesejahteraan rakyat atau hanya tentang politik? Balas pantun lihat kritik Megawati mungkin terasa berbobot karena ia memiliki pengalaman panjang sebagai pemimpin. Tetapi, apa gunanya pengalaman jika hanya digunakan untuk menjatuhkan? Di balik sindiran ini, ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini kontribusi atau hanya pengalihan? Karena jujur saja, kritik tanpa solusi seringkali hanyalah bagian dari permainan politik menyerang demi terlihat lebih unggul, bukan demi rakyat. Dan yang lebih ironis lagi, siapa yang paling dirugikan oleh narasi ini? Bukan Prabowo, ia sudah berada di puncak, punya kesempatan untuk membuktikan apakah programnya berhasil. Yang rugi adalah rakyat kecil yang semakin terpecah oleh wacana yang tidak produktif. Anak-anak sekolah yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program ini malah terjebak di tengah pertarungan retorika politik. Sekarang mari kita pikirkan soal tempe, sebuah bahan makanan sederhana yang tiba-tiba menjadi simbol ejekan.
Padahal tempe adalah sumber protein yang sering diandalkan oleh keluarga-keluarga miskin. Mungkin Megawati tak sadar, tapi komentarnya justru mencerminkan betapa jauhnya ia dari realitas rakyat kecil yang memakan tempe. Bukan karena pilihan, tetapi karena tidak ada opsi lain. Jadi ketika tempe dijadikan punchline, itu seperti menertawakan hidup jutaan orang yang sudah berjuang keras hanya untuk bertahan. Tapi, ya inilah panggung politik kita. Sindiran yang tajam lebih sering dipakai daripada ide-ide konkret yang bisa menyelesaikan masalah. Padahal rakyat tidak butuh debat angka atau sindiran nol. Rakyat butuh makan, butuh anak-anaknya tumbuh sehat, butuh solusi nyata. Kalau program 10.000 ini memang cacat, tunjukkan bagaimana memperbaikinya. Kalau Anda merasa anggaran itu terlalu kecil, ajukan kebijakan untuk menaikkannya. Karena pada akhirnya politik bukan tentang siapa yang lebih pintar berdebat, tetapi siapa yang benar-benar bekerja. Dan mari kita perjelas, program seperti ini mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi dampaknya bisa besar jika dijalankan dengan benar. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi akan tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap untuk masa depan. Jadi Bu Mega, kalau memang setuju seperti yang Anda katakan, mengapa tidak berikan dukungan? Gunakan pengalaman Anda sebagai mantan presiden untuk mengusulkan cara membuat program ini lebih efektif. Bukankah itu lebih baik daripada sekadar bertanya rupiah 10.000 dapat apa? Dan untuk kita semua, pertanyaan itu tidak hanya untuk Prabowo atau Megawati, itu juga untuk kita. Kalau 10.000 masih dianggap kecil, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menjadikannya cukup? Karena politik hanya satu bagian, sisanya adalah kerja bersama. Kritik itu penting, tetapi kontribusi jauh lebih berarti. Tapi tentu saja kita semua tahu bahwa kontribusi seringkali tenggelam di tengah drama politik. Sebab di panggung ini yang dihargai bukan solusi, melainkan siapa yang paling nyaring berbicara. Dalam konteks ini, komentar Megawati hanyalah cerminan dari sistem politik kita yang lebih suka fokus pada kelemahan orang lain daripada bekerja sama memperbaiki keadaan. Namun di balik semua itu, mari kita bicara tentang akar masalahnya. Oke, sahabat semua, semoga bermanfaat. Dan bye-bye.